beribadah? Kalau siap, tepuk tangannya. Oke, baiklah. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu spesial kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan pagi hari ini Kakak Novia mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama duduk dengan tenang, siapkan hati, siapkan pemikiran adik-adik untuk dengarkan cerita firman Tuhan, siapkan telinganya supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Sebelumnya kita menyanyikan satu kor doa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, lalu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Maka kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah, supaya mereka boleh memuji Tuhan, mereka boleh mendengarkan firman Tuhan, dan berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu kepada kami semua ketika firman-Mu diberitakan sebentar. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Novia yakin dan percaya adik-adik semuanya bersuka cita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau nyanyi lagu Ku Menang bersama dengan Yesus, karena Tuhan kita adalah Allah yang sudah bangkit, Allah yang menang atas maut, dan minggu ini kita peringati kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian di surga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Semua tepuk tangan ya di rumah. Sekali lagi.
jaga kita setiap hari di dalam kehidupan kita masing-masing. Lagu yang kedua adalah lagu yang pakai gerakan. Oleh sebab itu adik-adik di rumah boleh berdiri semuanya. Kita menyanyi pujian ini dengan penuh sukacita. Kakak Novia tidak lihat, tetapi kakak yakin dan percaya adik-adik bersukacita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Siap-siap ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun membayang dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertamu di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada Yesus. Sekali lagi lebih semangat semuanya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun membayang dalam, melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertamu di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Haleluya. Manapun Ia ada di dalam kehidupan kita, terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Istiniwin. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita nyanyi satu kor Alkitab buku terindah untuk mempersiapkan hati dan pemikiran kita mendengarkan firman. Hai Allah, maukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita dapat mengenal Kristus ketika kita mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini sambil kita benar-benar mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Hai Allah, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab
Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami duduk dengan tenang dan kami mendengarkan firman-Mu, dan biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami yang sepanjang minggu ini Tuhan sudah tambahkan satu usia lagi di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan memberkati mereka dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan, di dalam pergaulan, di dalam keluarga. Kami percaya di waktu yang akan datang, di usia yang baru, Tuhan pun akan terus menjaga dan memelihara teman-teman kami yang berulang tahun. Berkati semua anak-anak sekolah minggu Korum Sutuar Palu yang sedang ada di rumah, yang bisa mengikuti ibadah ini maupun yang belum bisa, biarlah Tuhan Yesus pun selalu menjaga dan memberkati mereka selalu. Terpujilah Engkau di surga, mengampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali lewat acara Sekolah Minggu Korum Sutuar. Senang rasanya kembali bertemu bersama adik-adik walaupun kita hanya lewat media. Kurang lebih 2 bulan lamanya kita berada di rumah. Tentu kita senang berada di rumah. Kita yang masih kecil punya waktu banyak bermain di rumah. Dan kita yang sudah belajar, kita tidak belajar di sekolah, tetapi kita belajar di rumah. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi COVID-19, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar, mendengarkan cerita firman Tuhan, berdoa. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, Kakak Wiwin akan bercerita kepada kita, bercerita tentang firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya saya mau menyapa bagaimana kabar anak-anak sekolah minggu semua, kelas kasih, kelas damai, kelas Alkitab, pengharapan, dan kelas remaja. Tentu semuanya kita sehat-sehat ya, diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini sebelumnya kita memulaikan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita telah memuji Tuhan bersama-sama, walaupun di rumah kita memberikan persembahan dan kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mengikuti ibadah puji-pujian bersama-sama, dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah, kami percaya Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Saat yang indah, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami dapat duduk dengan baik mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Kakak Uwin akan bercerita. Namun sebelumnya Kakak Uwin tanya, adik-adik senangkan kita di rumah? Sudah kurang lebih 2 bulan kita di rumah, menikmati waktu bersama-sama dengan papa dan mama dan keluarga. Senang sekali kita tinggal di rumah. Nah adik-adik, Kakak Uwin punya gambar rumah. Nah walaupun sederhana, ada gambar rumah. Tentunya kita senang di rumah. Ya ada maksudnya Tuhan juga ya, memberikan kita wabah COVID-19 supaya kita terus bersama-sama dengan keluarga di rumah, bermain dan belajar. 1 minggu lamanya, tetapi hari ini hari Minggu, jangan lupa kita duduk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun adik-adik, Kakak Wiwin mau tanya, siapa yang tahu fungsi rumah? Ayo, siapa yang tahu? Bisa tolong Kak Wiwin? Ya, sekarang Kak Wiwin mau jelaskan. Fungsi rumah ialah fungsinya kita dapat berteduh, memberikan kita ketenangan, kita boleh bermain, kita terlindung dari panas, matahari, dan hujan. Nah adik-adik, ada fungsi yang sangat menarik untuk kita semua di dalam rumah. Kita boleh duduk bersama, menikmati kebahagiaan dengan papa dan mama, adik-adik. Kita boleh bermain sepuasnya di dalam rumah. Nah adik-adik, judul cerita kakak pada pagi hari ini adalah
Yesus menyediakan rumah di surga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, nah, waktu awal bulan April kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Kakak Win juga yang cerita pada hari yang ketiga Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus pergi ke kubur. Mereka melihat Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mendapat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, sesudah 40 hari Yesus bangkit, ia naik ke surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus tidak hanya bangkit, tetapi ia naik ke surga. Ayo kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, Kakak Win akan bacakan untuk kita semua dengan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kamu berada, di tempat di mana kamu berada, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Nah, adik-adik, itulah Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak muridnya. Ia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita semua. Nah, rumah di surga, rumah yang indah, tidak ada kejahatan. Di sana hanya ada sukacita, berbahagia. Kenapa Tuhan menyediakan rumah kita di surga? Karena Ia mengasihi kehidupan kita. Nah, adik-adik, selama kita masih di dunia, Tuhan Allah tetap menolong kita. Nah, adik-adik tahu, kalau rumah kita di dunia, siapa yang buat? Ayo, siapa yang buat rumah kita di dunia? Yang buat adalah Papa dan Mama. Nah, adik-adik luar biasa, ini contohnya ya, rumah yang dibuat oleh Papa dan Mama untuk kita tinggal di dunia. Nah, saat-saat sekarang bagi yang sudah bersekolah, kita tidak bisa belajar di sekolah, tapi kita belajar di rumah bersama Papa dan Mama. Nah, adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga, ya ini gambarnya ya. Tuhan Yesus naik ke surga. Ia menyediakan rumah kita di surga. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ia memberikan papa mama untuk kita, yang menyediakan rumah kita di dunia. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus telah memberikan papa mama untuk kita, yang menyediakan rumah kita di dunia, nah apa yang kita buat adik-adik? Ayo, apa yang kita buat? Nah, yang kita buat, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita papa mama yang mau membuat rumah untuk kita. Bukan hanya membuat rumah, yang mau memberi kebutuhan hidup kita, memberikan permainan, nah, menyekolahkan kita, memberikan buku-buku yang kita butuhkan, memberikan buku-buku untuk kita. Nah, untuk itu adik-adik, walaupun kita tetap masih di rumah, kita rajin berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada papa dan mama untuk terus memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Yesus menyediakan rumah di surga. Nah, dan ayat masnya adalah Yohanes
ayat 2. Yohanes 14 ayat 2, sekali lagi Kakak Win bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, Tuhan Yesus naik ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menyediakan rumah untuk kita di surga. Dan di dunia ini Tuhan Yesus memberikan papa mama untuk membuat rumah untuk tempat kita berlindung, berteduh, dan beristirahat. Saya percaya adik-adik di rumah banyak waktu bermain dengan orang tua di rumah, banyak waktu bermain dengan keluarga di rumah. Mengucap syukurlah untuk setiap yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Nah, cerita kakak sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua dan kakak percaya saat sekarang kita masih di rumah, seperti cerita tadi, Tuhan telah memberikan rumah untuk kita melalui papa dan mama. Apa yang kita buat? Adik-adik di rumah, bersih-bersih rumah. Jangan lupa juga jaga kebersihan, tetap mandi, cuci tangan, jaga kesehatan. Biar kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa tetap baca firman dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhir cerita adik-adik, sekarang ada papa mama di rumah ya. Ayo berterima kasih kepada papa dan mama yang telah menyiapkan rumah untuk kita tinggal. Ayo sekarang adik-adik ucapkan terima kasih kepada papa dan mama. Iya, terima kasih papa dan mama telah menyiapkan rumah untuk kami. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Di akhir cerita kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada akhir cerita kami pada pagi hari ini, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. 1 minggu lamanya kami terus di rumah, dan saat yang terpenting bagi kami, 1 hari kami boleh mengambil waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan papa dan mama kepada kami untuk kami boleh menyiapkan rumah untuk kami di mana kami tinggal, bermain, berteduh, beristirahat, berlindung. Dan kami percaya Tuhan memberkati kedua orang tua kami. Kami bersyukur pun Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menyediakan rumah kami di surga. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kehidupan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keadaan yang kami alami sekarang. Tuhan, kami belum boleh keluar dari rumah, kami tetap di rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Doa kami bersama-sama Tuhan. Biarlah Tuhan segera memulihkan bangsa kami, memulihkan kota kami dengan wabah COVID-19 yang kami hadapi. Kami percaya cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan memulihkannya. Dan kerinduan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami dapat lakukan di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan, kami mau serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ini Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu kor, Aku Anak Bala Keselamatan. Tiap hari kita berdoa, tiap hari kita memuji nama Tuhan. Jika kita bersyukur dalam keadaan apapun, ingatlah Roh Kudus Allah bersama-sama dengan kita.
Kita nyanyikan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah memuji Tuhan, kami bersuka cita, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya semua yang kami kerjakan hari ini mengikuti ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa sepanjang minggu yang akan kami lewati, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan tetap bersama-sama di dalam kehidupan kami semua. Ketika di sekolah minggu Korus Tuar Palu, kakak-kakak guru sekolah minggu, ketika kami berada di rumah, bagi kakak-kakak yang bekerja dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.